Halo adik-adik, kembali lagi di channel kesayangan kita yaitu Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas materi tentang diskon dan juga tentang pajak. Jadi sekaligus kita akan bahas dua materi karena materinya ini sedikit, jadi kita jadikan satu. Oke, kita mulai untuk yang pertama dulu ya, ke diskon dulu. Lalu itu, jadi diskon itu apa deh? Diskon itu sama dengan rabat, sama dengan potongan harga. Kalau nanti adik-adik berbelanja di sebuah toko, ada tulisan dis sekian persen, berarti adik-adik mendapatkan potongan harga. Jadi tinggal adik-adik menghitung aja ya, sesuai dengan rumus yang nanti akan kakak berikan untuk menghitung potongan harga, sehingga adik-adik tidak bingung nanti di kasir berapa yang harus saya bayar di kasir gitu ya, nggak bingung. Oke adik-adik, nah rumus utamanya gini, harga bersih, jadi harga yang harus dibayarkan di kasir itu sama dengan harga kotor dikurangi dengan harga kotor dikali persentase diskon. Kalau adik-adik bingung, kak sederhanakan rumusnya seperti ini. Jadi yang pertama kita akan cari diskonnya dulu. Jadi berapa sih toko itu memberikan diskon gitu. Caranya adalah persentase diskon kita kalikan dengan harga jualnya atau harganya. Dapatlah diskon. Setelah itu tentunya adik akan membayar di kasir kan, jadi harga bayarnya sama dengan harga awal nih, anggaplah harga awal ya, ini harga awal dikurangi besar diskon, jadi segitulah adik-adik akan membayar gitu ya. Oke, itu langkahnya. Yang pertama cari dulu berapa sih diskonnya, yang kedua baru bisa mencari berapa harga bayarnya gitu ya. Saya itu rumus terkait dengan diskon. Sekarang rumus terkait dengan pajak. Jadi pajak itu ada dua di sini deh, ada dua. Sebenarnya sih rumusnya sama aja ya, tapi apa namanya? Tapi jadi pembahasan kita di sini rumusnya sama aja, tapi pembahasan kita di sini kita bagi dua gitu ya. Jadi yang pertama gini, ada pajak yang namanya adalah pajak yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan harga suatu barang. Biasanya disingkat dengan PPN gitu ya, disingkat dengan PPN. Jadi pajak penambahan nilai itu kepanjangannya. Jadi pajak penambahan nilai disingkat dengan PPN. Jadi biasanya suatu barang, kalau adik-adik membeli suatu barang, nah barang tersebut dikenai pajak oleh pemerintah, itu maka pajak yang kita hitung adalah pajak PPN. Ya. Jadi rumus besar pajaknya sama dengan persentase pajak kalikan dengan harga awal. Itulah besar pajaknya. Nanti setelah itu adik kan membayar barang itu, tentunya harga barangnya akan bertambah atau naik ya. Kalau tadi diskon, harganya akan berkurang. Jadi kalau tadi diskon, harganya akan berkurang dari harga awal. Jadi harganya akan berkurang dari harga awal ya, karena adik-adik mendapat potongan harga. Jadi harganya berkurang gitu ya. Sedangkan pajak kebalikannya, jadi harganya nanti bertambah karena ada kena pajak. Itu yang pertama terkait dengan barang. Yang kedua terkait dengan gaji. Kalau adik-adik nanti bekerja mendapatkan gaji dan gaji adik-adik kena pajak, maka gaji adik-adik itu akan dipotong. Jadi harusnya mendapat gaji 3 juta gitu ya, karena kena pajak sekian persen, jadi adik-adik bawa pulang hanya uang misalkan 2.700.000 gitu ya, jadi 300-nya dipotong pajak gitu ya. Jadi rumusnya sama aja, besar pajak sama dengan persentase pajak kali gaji gitu ya. Nanti gaji yang kita dapat kita kurangi dengan gaji awal, kita kurangi dengan pajaknya gitu. Oke, simple adik-adik ya. Kita coba deh soalnya. Soal nomor 1.
Seorang ayah membeli sebuah radio, harganya 350.000 dengan diskon 20%. Dan seorang ibu membeli kulkas seharga 1.400.000 dengan diskon 15%. Jumlah uang yang harus mereka bayar adalah jumlahnya. Jadi kita pisah dulu ya. Kita pisah dulu. Ini untuk ayah, ini untuk ibu. Jadi kita cari masing-masing. Yang pertama, besar diskon yang didapat oleh ayah berapa sih sebenarnya? Kita cari dulu. Ayah itu diskonnya 20%, berarti 20 per 100. Kita kalikan dengan harga barang ayah, yaitu 350.000. Ini milik ayah ya, ini besar diskon ayah. Oke. Jadi coret yang bisa dicoret, coret, habis. Jadi tinggal 20 kali 350. 3.500 ya, ini nolnya lagi 1. 2 kali 35 itu 70. 2 kali 35 nya 70, tinggal tambahkan 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi diskon yang didapatkan ayah itu 70.000. Jadi harga bayar di kasir oleh ayah itu adalah 350.000. Kita kurangi dengan 70.000, ya kan? Jadi kan harga awal dikurangi diskon. Harga bayar itu harga awal dikurangi diskon gitu ya. Jadi harganya berkurang. Jadi berapa jawabannya di sana? Tinggal kurangi 280.000. Itu ya harga bayar untuk ayah aja. Nah, sekarang untuk ibu, cari dulu diskon yang didapatkan oleh ibu. Ini kan 15%, berarti 15 per 100 kalikan dengan harganya 1.400.000. Coret yang bisa dicoret, coret. Tinggal 15 kali 14 berapa? 15 kali 14 210. 210, tinggal tambahkan sisa 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 210.000. Jadi itu bisa diskon, berarti sekarang harga yang dibayar tinggal dikurangi aja. 1.400.000 dikurangi dengan 210.000. Kurang ya. Maka hasilnya adalah 1.140.000. Itu untuk harga yang harus dibayar ibu. Kalau diminta pada soal adalah jumlah, berarti tinggal dijumlahkan aja. Punyanya ayah dan punyanya ibu. Oke, punyanya ayah adalah 280.000. Punyanya ibu 1.140.000. Maka setelah dijumlah hasilnya adalah 1.470.000. Nah, itu harga yang harus dibayar oleh ayah dan ibu setelah dijumlahkan. 1.470.000. Oke, bisa ya? Bisa, tentunya bisa. Nah, sekarang ke soal nomor 2. Apa itu? Dodi membeli sebuah sepeda dengan harga 375.000. Murah sekali sepedanya. Mungkin sepeda bekas. Bukan, sepeda kecil mungkin ya. Dan dikenakan pajak pertambahan nilai. Oke, seperti tadi. Ketika kita membeli sesuatu dan dikenakan pajak, itu namanya pajak penambahan nilai. Berarti kita harus membayar lebih karena kena pajak. Jadi cara mencarinya, gimana caranya? Dodi harus membayar berapa? Yang jelas yang pertama cari dulu besar pajaknya. Besar pajak sama dengan persentase pajak 10 per 100, 10% kalikan dengan harganya 375.000. Coret yang bisa dicoret, coret habis. Tinggal
1 kali 375 ya tetap 375, 1 2 tambah 0 lagi 2, jadi 37.500. Berarti harga yang harus dibayar, nah kalau diskon kan berkurang, kalau ini mah tambah, jadi 375.000 ditambah dengan 37.500. Nah, berapa hasilnya? 412.500. Tuh, sorry deh, kesenggol. Oke, jadi harga bayarnya adalah 412.500. Ingat, pajak itu harganya tambah mahal, sedangkan diskon harganya lebih murah gitu ya. Oke, kita ke soal yang ketiga. Bu Nana membeli sebuah handphone dengan harga 2.500.000. 2.500.000 dan dikenakan pajak penjualan sebesar 10%. Oke, dari pemerintah memberikan pajak gitu. Tetapi mendapat diskon 8% karena membayar tunai. Maka Bu Nana harus membayar berapa? Oke. Yang pertama, langkahnya kita harus tahu dulu berapa sih pajaknya. Jadi yang pertama pajak dulu ya. Pajak. Jadi 10%, jadi 10/100 kalikan dengan harga barangnya 2.500.000 gitu ya. Silakan sederhanakan, coret habis. Jadi 10 kali itu jadi 25 tambah 0 1 2 3 4 1 2 3 4 jadi 250.000 itu pajaknya doang. Berarti harganya akan menjadi 2.500.000 ditambah dengan 250.000. Maka harganya akan meningkat menjadi 2.750.000. Itu harga setelah dikenai pajak. Nah, sekarang karena Bu Nana itu membayarnya secara cash, membayarnya dengan tunai, maka dia mendapat diskon. Jadi cari diskonnya. Nah, diskon 8% ya. 8/100 kalikan dengan harganya ini 2.750.000. Coret yang bisa dicoret, coret. Tinggal 8 kali 27500 gitu ya. Jadi silakan dikalikan, itu akan mendapatkan 220.000. Itu diskonnya. Jadi harga yang harus dibayarkan kalau kena diskon berarti harganya berkurang. Tadinya 2.750.000 dikurangi dengan 220.000. Tadinya kan harusnya bayar segini karena kena pajak kan. Jadi sekarang dapat diskon, jadi dikurangi segitu. Jadi hasilnya adalah 2.530.000 ya. 2.530.000. Oke. Jadi segitu hasilnya setelah diberikan oleh pemerintah pajak dan diberikan oleh toko diskon. Jadi Bu Nana harus membayar sebesar 2.530.000. Oke adik-adik, itu pembahasan kita terkait dengan diskon dan pajak. Jadi diskon dan pajak. Sekali lagi diingat rumusnya. Bila masih ada kendala, hal yang belum dipahami, kurang jelas, misalkan, jadi diulang lagi nonton videonya dengan seksama, dengan fokus. Tapi masih misalkan belum jelas, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Kakak akan berusaha untuk membantu menjawabnya. Oke adik-adik, demikian pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya untuk pembahasan materi matematika
yang lainnya dengan sistem SIBELKA, Simple Belajar Matematika. Oke, Dedek. Dadah.